I've searched many years on end. There was none that much. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu yang berada di rumah, kami semua yang ada di tempat ini, mari kita siapkan hati kepada Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Dalam 5 April 2020, kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam rumah Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga ada bersama dengan kita di tempat ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Dan untuk itu saya percaya selama acara ibadah ini biarlah fokus perhatian kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 125 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap, dan di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagimulah ya Tuhan segala kemuliaan, hormat, syukur. Hanya kepada Tuhan yang layak terima segala pujian. Dan pada pagi hari ini kami semua bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, pemelihara hidup kami, penolong hidup kami. Tuhan baik yang sudah menunjukkan kasih setia rahmat-Nya yang tidak pernah habis kepada kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami kembalikan semua pujian, hormat syukur kami kepada Tuhan. Dalam ibadah ini kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan ada di mana-mana. Seperti itulah yang Kau katakan kepada wanita di Samaria. Pada waktunya saat akan tiba, orang tidak lagi menyembah gunung ini atau gunung itu, tapi orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami semua pagi hari ini bersama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Tuhan juga hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kami, melawat kami semuanya, baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan acara online ini. Mereka juga mengalami Tuhan, lawatan Tuhan. Bicaralah bagi kami perlu Engkau Tuhan untuk memastikan bahwa sungguh Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, yang ada di tempat ini ataupun di rumah kita masing-masing, Allah yang kita percaya adalah roh adanya. Sehingga ketika kita menyembah dimanapun, Dia akan siap untuk melawat kita semua. Karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan seluruh kehidupan kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini kehidupan kami. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu,
Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Kami mau selalu mengagungkan nama-Mu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, ya kami agungkan nama-Mu. Lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Bersorak bagi nama-Mu, Raja yang kami puja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Sebab sangat besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk memulihkan kami. Engkau selalu ada untuk menguatkan kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau siap untuk mengagungkan nama-Mu. Kami mau siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja dan segala Raja. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang di rumah, dunia saat ini, negara kita dimanapun berada, digoncangkan dengan situasi yang sama. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa kita punya satu pribadi, Dia yang senantiasa melindungi kita, Dia yang senantiasa menjadi Tuhan atas hidup kita. Haleluya, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Dalam keadaanmu, kita memuji Dia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan, di waktu siang maupun malam selalu ada Tuhan. Di waktu siang Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindungan. Sama-sama kita katakan, ya Yesus gunung batu, ya Yesus atas dunia ini, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mau kembali angkat pujian ini ya Bapak Ibu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Kendati
kita. Haleluya. Lebih lagi kita mau angkat pujian ini. Kami mau percaya bahwa Engkau gunung batu dan keselamatan dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, Dia menjadi penolong kita, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan bahwa Tuhan juga apa Bapak Ibu? Gunung batuku. Dia menjadi kota benteng kita, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, sang perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, kita mohon katakan pujian ini dengan iman kita. bahwa Tuhan juga Kota bentengku, Engkaulah penolong kami, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan, aku percaya akan Dia, sang perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Lebih tegas lagi kita katakan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Ini adalah iman percaya kita kepada Dia. Kita percaya bahwa Dia segala-galanya dalam hidup kita. Karena itu kita tidak akan takut untuk menghadapi apapun, karena kita percaya Dia ada untuk kita. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang selalu melindungi kami, Allah yang selalu menjaga kami. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu berlindung dalam naungan sayap-Mu. Naungiku, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas pesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami ketakutan, entah ketakutan karena kondisi virus yang ada, apapun yang membuat engkau, mari katakan sama saya, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu yang sudah beberapa hari gak punya penghasilan karena situasi kondisi, Bapak Ibu bingung gak tahu bagaimana besok. Mari tutupkan matamu, katakan bersama-sama, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang hari ini berbaring di rumah sakit, lalu kemudian saudara juga lihat tayangan ini, lalu saudara sudah doa, lalu karena kondisi keadaan tidak mungkin orang bisa datang besok mendampingi engkau, tapi percaya ada Tuhan Yesus bersama engkau. Mari katakan bersama-sama, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang hari ini di pekerjaan saudara lagi ngalami jalan buntu, gak tahu mau bikin apa, target sudah gak terpenuhi, orang-orang mulai sibuk dan mau keluar pun juga dibatasi waktu, tempat, jam-jam yang ada. Saudara gak tahu mau bagaimana lagi, gak tahu mau bilang apa lagi, gak tahu mau buat apa lagi, gak tahu punya ide apa lagi. Yuk tutup mata saudara, mari katakan bersama dengan saya, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang ingin mengharapkan jawaban Tuhan, inilah mungkin masa, inilah mungkin waktunya. Saudara bisa kumpul bersama-sama dengan suami, istri dan anak-anak. Walaupun mungkin masih kadang-kadang masih agak egonya bermain, masih masing-masing mempertahankan segala keakuannya, keegoisannya. Hari ini tutupkan mata saudara, lihat Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, ku tenang sebab Kau Allahku. Apapun bentuk saudara, kondisi saudara yang mungkin saya belum sebutkan satu demi satu, apapun masalah saudara, apapun yang saudara hadapi, apapun kendala saudara, apapun yang merupakan kesulitan, kesukaran saudara, tutupkan mata saudara. Mari katakan bersama dengan saya, ku tenang sebab
Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang di dalam Engkau. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bicaralah Tuhan pagi hari ini kepada kami dengan bahasa yang sederhana, untuk kami dapat mengerti firman ini dan kami dapat melakukannya. Bahkan Tuhan, firman ini berdaulat atas hidup kami. Firman ini yang menjamah dan dapat memampukan kami menerobos semua yang tidak mungkin dapat kami terobos. Dan melalui firman ini ada kemenangan yang terjadi. Roh kami dibangkitkan, jiwa kami disembuhkan, dan hidup kami diperbaharui. Oleh karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Dia biarlah Engkau sendiri yang bicara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Siapapun kami yang menyaksikan ini, Roh Tuhan yang berdaulat, Roh Tuhan yang menjamah, Roh Tuhan itu yang adalah adikodrati itu bersama-sama dengan kami, melembutkan setiap hati kami. Dan biarlah pagi hari ini kami menerima firman ini dengan rasa syukur, dengan bersuka cita, dan kami mengamini ini firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan, melanjutkan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau apa yang kita baca itu berarti ada dua kerajaan. Ada kerajaan yang bisa digoncangkan, ada kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Saudara, kerajaan yang tidak dapat, kerajaan yang mudah digoncangkan adalah kerajaan yang tidak kekal, kerajaan yang semu, kerajaan yang sementara, dan kerajaan itu akan bisa lenyap, saudara. Tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kerajaan yang kekal, kerajaan yang kuat, dan kerajaan itu betul-betul ada, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu mudah berubah. Mudah sekali terjadi situasi-situasi yang membuat bisa berubah dengan begitu cepat. Saudara, kondisi yang sekarang kita hadapi adalah satu kondisi di mana kerajaan itu mudah berubah. Kita tahu gara-gara virus corona, ekonomi berubah, politik bisa berubah, segala situasi kondisi orang bisa berubah.
Bahkan saudara, keadaan orang siapapun bisa berubah. Saudara, ini kerajaan yang mudah tergoncangkan. Kerajaan yang mudah goncang. Atau kita sebut yang biasa kita sebut kerajaan dunia ini. Alkitab berkata, dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Jadi jangan menaruh harapan kita kepada dunia. Jangan taruh harapan kita kepada kedudukan, pangkat, uang, orang-orang yang bisa kita andalkan. Siapapun manusia di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang sempurna. Hanya Yesus yang kekal, yang sempurna. Jangan taruh kepada sesuatu yang mudah goncang. Tapi taruh kepada yang namanya kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita mengerti tentang kerajaan yang tak tergoncangkan? Kalau kita bicara kerajaan tak tergoncangkan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah siapa raja di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. 2, apa isi dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan yang ketiga, apakah saya boleh masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saudara, dalam Yohanes pasal 18 ayat 37. Waktu Pontius Pilatus berbicara dan berkata kepada Yesus, dia bilang begini, dia bilang, apakah jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 itu ketika Petrus berbicara begini, dia bilang, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Itu berarti begini saudara, dari 2 ayat ini kita dapat ketahui bahwa yang jadi raja dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan jadi raja, maka percayalah begini, segala sesuatu mungkin boleh goncang, tetapi Yesus kita tidak tergoncangkan. Ketika manusia bisa mati 1 kali dan kemudian menunggu pada waktu nafiri sangkakala Allah berbunyi, tetapi Yesus yang memulainya sebagai sulung di antara yang lainnya, dia bangkit. Dia bangkit bukan karena memang ada zat yang ada dalam dirinya, tidak. Tapi dia bangkit karena memang dia Allah, dia Tuhan yang membangkitkan dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara, kalau ada manusia yang mati pasti tidak akan mungkin bangkit. Sebab apa? Sebab kehidupan bersumber daripada dia. Dialah pemilik kehidupan. Dia yang bisa memberikan kehidupan. Dia yang bisa menyambungkan nyawa. Dia yang bisa mencabut nyawa. Dia juga yang bisa memberikan nyawa. Segala sesuatu berasal daripada dia. Dan kalau dia pemilik kehidupan dan dia yang memberikan, itu tidak butuh saudara yang mengingatkan. Dia sendiri yang mampu membangkitkannya. Makanya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan yang kekal. Di mana dari sejak di awal, bahkan sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Dan kemudian sampai kepada kekekalan, dia tetap ada. Dialah raja daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa isi daripada kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berkata, dalam Roma pasal 14 ayat 17 dia bilang begini saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini,
ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ternyata saudara, isi daripada kerajaan Allah itu, kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja kerajaan tak tergoncangkan, kerajaan Allah itu. Lalu kemudian isinya adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Barang siapa yang melayani dengan cara demikian. Cara apa? Hidup dalam kebenaran. Damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidupnya seperti minggu lalu yang saya sampaikan. Lalu kemudian sukacita mewarnai seluruh perjalanan hidupnya. Dalam situasi kondisi apapun dia tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka dengan cara itu Alkitab berkata, dia akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Itu berarti saudara, isi dari kerajaan tak tergoncangkan itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan pesta pora, bukan soal apa yang kita cari selama ini dalam dunia yang kita butuhkan. Memang kita perlu untuk itu, tapi itu bukan yang utama saudara dalam hidup kita ini. Tapi yang paling utama yang Allah mau, biarlah kebenaran Kristus itu yang memerdekakan saudara. Kebenaran Kristus itulah yang mewarnai hidup saudara. Kebenaran Kristus itulah yang akan menuntun dan membawa engkau dari hari ke sehari. Dan kemudian damai sejahtera Tuhan juga mewarnai hidup saudara. Percayalah begini saudara, kalau orang ada damai sejahtera, yang tadinya jelek dia bisa ngelihat itu baik. Yang tadinya mungkin tidak mungkin, dia bisa berkata itu mungkin. Saudara, kalau ada damai sejahtera dan kalau ada sukacita daripada Tuhan, Alkitab berkata, sekalipun saudara sakit, waktu saudara bersukacita itu obat yang manjur. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu isi daripada kerajaan tidak tergoncangkan. Lalu kemudian, siapakah yang boleh? Apakah saya boleh menjadi warga kerajaan yang tak tergoncangkan? Boleh. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Yesus dengan tegas dia berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Yesus kepada saudara. Saudara yang memiliki hidup yang berat, beban yang berat, saudara sudah capek menanggung segala sesuatu. Hari ini Tuhan ajak, yuk mari datang sama Tuhan. Bukan datang sama saya, datang sama Tuhan. Dia sampai hari ini masih membuka tangannya untuk saudara dan saya. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 berkata. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 berkata. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, saudara. Kitanya, saudara. Dengan semangat, dengan keyakinan, dengan penuh keberanian. Dikatakan menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Itu berarti begini. Orang-orang yang berisi di dalam kerajaan Allah, orang-orang adalah orang-orang yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang mendengar suara Tuhan, tidak mengeraskan hatinya, tapi orang-orang yang datang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, memberikan hidup itu bukan berarti saudara jadi pelayan Tuhan, tidak. Tapi memberikan seluruh kehidupan saudara untuk Yesus Tuhan menguasai hidup saudara. Yesus tidak cukup hanya sebagai juru selamat, tapi Yesus juga adalah Tuhan dan Tuhan dalam hidup saudara. Dialah yang mengontrol hidupmu, dialah yang menguasai hidupmu. Dia juga yang akan mengarahkan hidupmu, dia juga yang akan memimpin hidupmu dari waktu ke waktu. Nah, saudara, kalau kita tahu tiga itu, kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Tadi kita tahu sekarang Yesus adalah penguasa, pemilik,
bahkan Yesus adalah rajanya. Lalu kemudian isinya kita tahu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Lalu kemudian ya Yesus mengajak kita, yuk kamu masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan tinggal dalam kerajaan yang mudah goncang, saudara. Lalu kemudian bagaimana cara kita supaya kita bisa berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hari ini menyaksikan dalam online kami, lalu kemudian Bapak Ibu meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu mau memulai hidup yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Saudara tidak usah pusing dengan hidup masa lalu saudara. Tapi percaya lagi nih, waktu saudara memulai hidup baru bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di depanmu. Saudara tinggal buka hati kepada Tuhan. Saudara, izinkan Yesus masuk dan menguasai hidup saudara. Itu kalau saudara yang pertama kali responi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sudah cukup lama engkau berjalan cukup jauh, capek. Tidak usah orang lihat. Saudara sendiri ngalami juga, udah capek jalan sendiri. Jalan pakai kekuatan kita sendiri. Dan hari ini Yesus undang kau, yuk tanggapi, responi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami Kristus, bagaimana caranya supaya kita tetap berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Tidak ada cara lain, tinggallah di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Yesus berkata begini, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka apa saja yang kamu minta pasti aku akan beri. Di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Kristus? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13 berkata demikian. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-12 sampai ke-13. Sekali lagi, Filipi pasal 4, ayat 12 dan 13. Dia bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa hidupnya dia itu mengalami yang namanya pil pahit ataupun hidup yang enak, saudara. Dia ngalami yang namanya kelaparan, kekenyangan. Dia ngalami kedinginan, lalu kemudian kehangatan. Dia bisa ngerasakan, dia bisa pahami itu. Sebab apa? Dia alami. Sebab apa? Dia lihat. Lalu kemudian dia apa, saudara? Dia juga bisa merasakan betul-betul perasaan yang demikian karena dia ngalami itu. Makanya karena dia ngalami itu, saudara, ayat yang ke-12 bagian pertama dia bilang, aku tahu. Dia bisa ngerasakan, dia bisa membayangkan. Karena apa? Dia sendiri ngalami itu. Dia sendiri lihat itu. Dia sendiri bisa merasakan itu. Karena dia yang ngalami, saudara. Makanya karena dia ngalami itu, dia mau kasih tahu kepada kita. Supaya kita juga belajar seperti dia. Taruh harapanmu sama Yesus. Makanya ayat 13 dia bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan berarti bahwa kita sekarang serahkan semuanya plek kasih sama Yesus, tidak. Kita izinkan Yesus dalam hidup kita. Lalu kemudian Yesus kasih kekuatan sama kita. Pada waktu Yesus kasih kekuatan sama kita, kita mampu menghadapinya. Sebab kalau kita cuma kasih plek sama Yesus, Yesus yang tanggung, itu berarti kita nggak bertanggung jawab dalam hidup ini. Tapi kalau kita bertanggung jawab atas hidup ini, kita izinkan Yesus tinggal dalam hidup kita, lalu Yesus yang kasih kekuatan sama kita, maka percayalah kita akan mampu menghadapi segala sesuatu yang ada. Saudara, kenapa Paulus berani berkata demikian? Sebab Paulus sudah kenyang dan sudah betul-betul mengalami hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Dia bisa melihat keadaan yang ada.
Karena Paulus merasakan itu, dia juga mau ngajak kita dalam realita kehidupan yang kita hadapi. Yaitu kita mungkin mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan merupakan akibatnya kita hanya menelan seperti menelan pil pahit kepada kita. Lalu ataupun juga kita mengalami hal yang sukacita, saudara. Mungkin saudara berkata, di antara sukacita dan duka cita, kayaknya saya paling banyak duka deh daripada sukacitanya. Apapun bentuknya. Kalau saudara juga berkata bahwa saya mengalami banyak sukacita daripada duka cita. Apapun bentuknya, saya mau beritahu hari ini kepada saudara, jangan tanggung sendiri. Belajarlah untuk izinkan Yesus menguasai hidupmu. Engkau tinggal dalam Yesus, maka engkau akan kuat menghadapi segala sesuatu. Mungkin dari pertama kita buka mata sampai kemudian hari ini, kalau jujur semua orang juga pasti akan berkata, saya tidak kuat menghadapi itu semuanya. Tapi kenapa sampai hari ini saudara masih tetap ada? Bukankah ada Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup saudara? Kalau Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup saudara, hari ini saudara, percayalah ada Tuhan yang sanggup mentuntaskan segala perkara. Pastikan saudara lihat di ujung daripada akhir cerita, kisah yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami. Dalam satu musim kehidupan, percayalah akhir cerita itu endingnya adalah saudara menang. Sekali lagi, akhir seluruh cerita dalam perjalanan hidup kita, apapun di musim apapun yang ada, percayalah di ending musim itu saudara akan menang. Di ending musim itu saudara akan menang. Di ending musim itu saudara akan menang. Sebab apa? Sebab Yesus di dalam engkau yang memberi engkau kekuatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita mau Yesus itu berada betul-betul yang menjadi kekuatan bagi kita, dia menanggung, maka kekuatan itu adalah kekuatan yang bersumber. Sebab kalau saudara baca dalam Alkitab, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kata kekuatan itu diambil dari kata endonamo, dari kata endonamo. Endonamo itu mengandung pengertian begini, kekuatan ini adalah kekuatan yang bersumber dari Kristus, di mana bukan cuma sesaat kekuatan itu, tetapi terus menerus sampai akhir hidup saudara. Kekuatan yang Yesus kasih sama saudara itu bukan kekuatan sementara, cuma hanya satu musim itu selesai. Tapi ketika saudara mulai buka mata dari sejak pertama saudara ada dalam dunia ini sampai nanti saudara tutup mata, ketika saudara mengakhiri dunia dalam pertandingan iman yang diwajibkan kepada engkau, maka percayalah kekuatan Tuhan itu terus menerus menyertai saudara yang bersumber daripada Kristus. Dan kemudian pada waktu saudara melihat yang seperti yang saya bilang tadi, di akhir daripada yang ada, pasti saudara akan menang. Jadi saudara, bagaimana caranya supaya kita tinggal dalam Kristus? Mari belajar, izinkan Yesus tinggal dalam engkau dengan cara Dia kasih engkau kekuatan. Lalu kemudian waktu Dia kasih engkau kekuatan, engkau mampu menghadapi segala sesuatu. Waktu engkau menghadapi segala sesuatu, percayalah ada Yesus yang sumber kehidupan itu, yang terus menerus bekerja dalam dirimu, yang memberi engkau kemampuan, memberi engkau kemampuan, memberi engkau kemampuan, memberi engkau kemampuan. Dan sampai pada akhirnya engkau mampu menyelesaikan itu semua. Yang kedua adalah tidak cukup hanya kita belajar untuk menanggung bersama dengan Kristus yang Tuhan beri kekuatan. Yang kedua adalah belajarlah untuk melakukannya dengan cara bersama dengan Kristus. Cara bersama dengan Kristus bagaimana saudara? Ya mulailah dengan berdoa, lalu baca firman, lalu kemudian renungkan firman. Saudara, waktu saudara kuat, itu tidak seketika saudara bisa kuat. Tapi waktu saudara berdoa, lalu kemudian tanpa sadar ada firman yang saudara baca, itu firman jadi kekuatan dalam hidupmu. Lalu kemudian saudara renungkan firman itu. Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 2, siang dan malam
itu adalah sumber kekuatan bagi engkau. Sumber kekuatan yang sejati daripada Tuhan itu adalah membuat engkau mampu menghadapi segala sesuatu. Kata merenungkan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 diambil dari kata sia. Sia itu mengandung pengertian begini, yaitu to think about word, to declare to word, to talk about word, to sing to word. Berpikir firman Tuhan, lalu berbicara, menyatakan firman itu keluar dari mulutmu. Lalu mendiskusikan, membicarakan firman itu kepada orang lain. Dan kemudian saudara menyanyikan atau bersenandung. Saya ambil contoh kira-kira begini. Waktu saudara baca internet, HP, WA apapun. Lalu saudara ngelihat, wih di mana-mana pada menakutkan semuanya saudara. Pada waktu saudara baca semua menakutkan, hati juga ciut. Jangan-jangan saudara akan berpikir, jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti saya kena. Kalau saudara berpikir itu akan membuat saudara lemah. Tapi pada waktu itu masuk, bolehkah saudara mulai berubah dengan cara begini? Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Waktu saudara berpikir firman itu, lalu kemudian ada pernyataan Tuhan dalam hidupmu. Lalu kemudian secara otomatis itu nyata sama-sama dalam hidup saudara. Lalu kemudian saudara mulai memperkatakannya. Aku percaya kepada Tuhan, Dia adalah kekuatanku, Dia adalah perisaiku, Dia adalah gunung batuku. Roh yang besar itu sudah ada dalam diriku. Aku akan kuat, aku akan mampu melewati segala sesuatu. Pada waktu saudara masak, sementara saudara potong-potong sayur, lalu kemudian ada anakmu yang kebetulan juga sama-sama bantu engkau karena liburan juga bekerja bersama-sama, lalu kemudian kau bicarakan, Tuhan ngomong, roh di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia. Mungkin anakmu bertanya, loh mak bagaimana caranya roh kita lebih besar? Iya, Tuhan kita adalah Tuhan kekekalan, Dia lebih besar daripada segala yang ada dalam dunia ini bisa musnah sementara. Tapi Tuhan di dalam kita adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang besar. Nah pada waktu sementara saudaramu tiba-tiba terlintas satu pujian yang membuat engkau menjadi kuat menghadapi segala sesuatu. Pada waktu pujian itu saudara bisa nyanyikan sambil bersenandung. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Saudara, saya ingat cerita ini sebelum saya tutup. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan istri dan ibu saya dengan tante mengunjungi keluarga yang ada di Hong Kong. Waktu itu pas dapat tiket murah. Dan pada waktu pas mau berangkat, tiba-tiba di Hong Kong ngalami rusuh. Lalu tante pada ngomong, mama pada ngomong, jadi enggak berangkat. Istri saya juga ngomong, enggak usahlah kita batalin. Tapi dalam kondisi yang demikian, saya mulai berdoa. Saya minta cari Tuhan, Tuhan tolong. Kalau memang kehendak Tuhan, bukakan jalan. Tapi kalau tidak, tutupkan jalan semuanya. Pada waktu sudah selesai berdoa, lalu kemudian hati saya tenang. Dan kemudian saya cuma cari tahu informasi-informasi yang ada. Saya juga konfirmasi kepada ibu saya. Mama saya gimana mak? Mama saya bilang, aku kok rasanya tenang, damai ya.
enggak apa-apa, kita berangkat. Benar saudara, pada waktu itu kita berangkat, itu tahun lalu saudara. Di bulan-bulan, kalau nggak salah bulan-bulan Mei. Waktu kami berangkat, saudara, dan waktu kami berangkat, saudara, benar, kami berangkat itu Senin, itu kemudian sampai di hari, kalau tidak salah hari Jumat, lalu kemudian kami pindah kota, lalu kemudian Sabtu, pada waktu kami sudah tidak di Hong Kong, baru kemudian mulai di stasiun-stasiun itu lagi ada demo, saudara. Lalu kemudian ketika kami pulang sampai ke Balikpapan, baru demo besar, saudara. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau cerita adalah begini. Pada waktu kita lagi ngalami bingung mengambil keputusan untuk menentukan iya apa tidak, apa yang harus kita lakukan, maka belajarlah untuk berdoa. Saudara tahu berdoa itu P3K-nya kita, orang yang percaya. Sekali lagi, doa itu adalah P3K-nya kita, orang yang percaya. Dalam situasi kondisi apapun, ketika saudara luka, maka saudara pasti akan pertama kali cari P3K, kotak P3K untuk tolong saudara. Menghadapi hidup yang saudara lalui, yang saudara tahu tidak kuat, tidak mampu, maka hal pertama yang harus saudara lakukan, cari P3K-nya dalam hidup kita apa? Doa, saudara. Cari Tuhan, doa. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan tuntun. Pada waktu setelah selesai saudara berdoa, saya percaya damai sejahtera Tuhan turun kepada engkau. Waktu damai sejahtera Tuhan turun sama engkau, maka engkau akan mengalami ketenangan. Waktu engkau mengalami ketenangan, engkau bisa memutuskan. Dan sebelum memutuskan, saya percaya Tuhan akan bicara sama engkau. Walaupun Tuhan cuma ngomong, cuma sederhana, dia bilang, tidak apa-apa, jalan terus. Atau mungkin Tuhan cuma ingati satu ayat aja sama engkau. Firman Tuhan itu terus berbicara sama engkau. Atau mungkin pada waktu setelah saudara berdoa, lalu kemudian Tuhan ingatkan kepada engkau. Pernah pada waktu itu di mana ada orang yang bisa menolong, tiba-tiba saudara teringat. Tapi jangan berharap kepada manusia, saudara. Ketika saudara ingat, lalu kemudian saudara bisa hubungi. Lalu kemudian kalau memang Tuhan buka jalan, pasti orang itu akan membuka hatinya. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, doa merupakan P3K kita untuk kita mencari Tuhan. Supaya kita tenang, damai sejahtera turun. Lalu kemudian kita bisa menata, mengerjakan, melakukan apa yang mungkin bagi kita gak bisa. Tapi Tuhan yang buka jalan semuanya untuk kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, setelah kita berdoa, coba mulai merenungkan. Pada waktu saudara merenungkan, seperti yang saya bilang tadi, dalam situasi kondisi begitu, mungkin tiba-tiba tanpa sadar ada pujian-pujian yang bersenandung yang selalu mengingatkan saudara. Seperti pujian tadi. Atau mungkin pujian yang lain. Coba mulailah dinyanyikan, mulailah dibicarakan, mulailah ngomong sama Tuhan. Sepertinya kayak dialog sama Tuhan. Tidak apa-apa saudara. Sebab saudara sedang membutuhkan pertolongan. Dan itulah kekuatan Tuhan yang dikatakan dinamo itu saudara. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini Bapak Ibu sekalian, percayalah, sekalipun bumi bergoncang, tetap kita percaya Tuhan kita di dalam kita tidak tergoncangkan apapun. Kalau Tuhan di dalam kita tidak tergoncangkan, percayalah ada Tuhan yang kekal, yang memampukan kita melewati semuanya itu. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yaitu Yesus adalah rajanya. Isi dalamnya adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Siapa saja yang boleh datang karena Yesus mengundangnya. Kalau Yesus mengundang siapa saja, itu berarti saudara hari ini yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan. Hari ini saudara meresponi akan firman Tuhan. Hari ini saudara buka hati kepada Tuhan. Percayalah dia akan masuk menguasai hidup saudara. Kalau saudara sudah tinggal di dalam Tuhan, saya ingin ngajak saudara tidak cukup hanya cuma sekedar tahu, tapi tinggal lebih dalam bersama Tuhan. Caranya tinggal dalam Tuhan
biarkan izinkan Tuhan yang menguasai hidup saudara. Dia berikan engkau kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dan kemampuan untuk apa? Melewati segala sesuatu. Sebab kekuatannya itu adalah kekuatan yang terus menerus bersumber daripada Dia. Tidak cukup cuma satu kali, tapi terus menerus. Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dibawa daripada satu iman kepada iman berikutnya. Supaya apa? Saudara, tujuan akhirnya adalah saudara menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu adalah ending kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, untuk bisa mencapai ke sana, tidak ada cara lain ketika menghadapi segala sesuatu. Tidak usah panik, tidak usah takut. Mari kita berdoa, mari kita cari Tuhan. Lalu kemudian coba merenungkan. Pada waktu saudara merenungkan, mungkin ada ayat firman Tuhan yang mantul dalam hidup saudara. Mungkin hanya ada perkataan-perkataan firman yang melekat, yang saudara mungkin pernah dengar. Pujian-pujian yang saudara pernah dengar. Hari ini saya mau beritahu pada saudara, Dia Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada di mana-mana. Dia siap masuk dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Mari kita menghampiri Dia, sebab Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menguraikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi biar Engkau Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, yang terus menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, melengkapi kami sehingga kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa selama kami di dalam dunia ini kami gak kuat menghadapi segala sesuatu. Kami mudah terpengaruh arus yang ada. Tetapi kami percaya kalau ada Engkau di dalam hidup kami, Engkaulah yang memampukan kami melewati segala sesuatunya. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini, pagi ini kami mengundang Engkau. Kami mau mengizinkan Engkau masuk dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Bertatalah dalam hidup kami Tuhan. Memberi kami kekuatan dan kemampuan menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mau undang Tuhan Yesus, bolehkah dengan rendah hati, sekalipun saudara hanya memegang kamera, tapi saudara mungkin tidak menutup mata, tapi saudara hanya memperhatikan, bolehkah dengan rendah hati saudara bisa angkat tanganmu yang satu, lalu kemudian saudara mulai berkata, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya undang Engkau masuk dalam hidup saya. Jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam hidup saya. Jadilah penguasa tunggal dalam hidup saya. Saya mengundang Engkau, pemilik raja yang tak tergoncangkan itu. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Tinggallah dalam hati saya. Jadilah Raja dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dalam hidup saya. Jadilah penguasa tunggal dalam hidup saya. Saya undang Engkau masuk dalam hidup saya. Tidak ada Tuhan yang lain yang namanya selain Kau Yesus Tuhan yang bisa menguasai hidup saya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan saya. Saya jadi manusia yang baru, hidup bersama dengan Engkau karena Engkau adalah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami ketakutan, merasakan seperti capek dalam perjalanan ini. Bapak Ibu merasa butuh kekuatan Tuhan, firman Tuhan menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Bolehkah dengan rendah hati saya juga mengundang Bapak Ibu bisa mengangkat tangan Bapak Ibu dan mulai berkata-kata dengan saya. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Mereka butuh Engkau. Tuhan hadirlah, beri mereka kekuatan, kemampuan. Paulus saja seorang rasul yang besar, yang kadang-kadang dia merasa aku juga gak mampu. Tetapi aku bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Justru dalam kelemahanku lah aku kuat. Justru dalam kelemahanku lah aku melihat kuasa Tuhan. Itu nyata, kekuatan Tuhan yang bersumber dari Engkau yang memampukan aku melewati segala sesuatu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami datang, kami mengangkat tangan kami memberikan hidup kami. Tuhan beri kami kekuatan. Beri kami endinamo itu kepada kami. Endinamo itu seperti satu kekuatan dinamo sepeda yang menghantarkan cahaya, yang menembus kegelapan, yang menerobosi semua ketidakmungkinan, kemustahilan itu menjadi mungkin. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh-Mu yang bekerja di dalam kami, Roh-Mu yang tinggal di dalam kami,
Kami mau berkata, Roh-Mu itu kami bangkitkan sekarang. Roh-Mu itu kami hidupkan. Kekuatan Allah itu terjadi bagi kami. Ada wibawa otoritas Tuhan bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan kami berdoa, biar setiap umat-Mu bisa menangkap ini. Lalu kemudian bukan cuma menangkap, mereka dapat mengerti dengan pasti. Dan kemudian mereka melakukan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Materaikan firman ini dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami mau sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu yang akan kami lalui, kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang berada di rumah, Bapak Ibu bisa siapkan hati saudara, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Bapak Ibu siapkan roti, Bapak Ibu siapkan tubuh dan darah Tuhan yang Bapak Ibu bisa ada. Mari nanti kita akan sama-sama memakan dan meminumnya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Percaya ini tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan hancur karena saudara dan saya. Waktu saudara makan tubuh Tuhan, Tuhan tinggal dalam engkau, engkau tinggal dalam Dia. Waktu Tuhan tinggal dalam engkau, ada kekuatan baru daripada Tuhan. Kekuatan supranaturalnya Allah yang ada dalam dirimu memampukan engkau mengerjakan, melewati semua yang kau berkata tidak mungkin aku dapat lakukan. Tapi itu mungkin kau dapat lakukan, sebab ada Tuhan yang adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun. Dia adalah Allah. Oleh karena itu pastikan waktu kita makan tubuh Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Apakah saudara percaya ini tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Kita percaya dalam darah Yesus ada keselamatan. Dalam darah Yesus ada pemulihan. Dalam darah Yesus ada kesembuhan. Dan dalam darah Yesus ada mujizat Tuhan terjadi. Waktu saudara minum darah Yesus, Yesus yang berkuasa itu menguasai hidup saudara. Dia menutup bungkus hidupmu. Apakah saudara percaya ini darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan dengan imanmu, besar setiamu di sepanjang Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Seluruh jemaat GBIS Sangkakala yang menyaksikan ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati. Kasih suami istri semakin kuat.
kasih dengan anak-anak, dengan orang tua juga semakin kuat melekat dalam hidup mereka. Disatukan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Oleh karena itu kami berdoa, ikat keluarga ini dalam kasih-Mu. Semakin kuat. Dan Yesus adalah Tuhan yang nyata, menjadi Raja dalam hidup keluarga lepas keluarga. Memberkati setiap pekerjaan, usaha mereka. Mereka yang bekerja, mereka yang berwirausaha, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun mereka mengerjakan dari rumah, Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jemaat-jemaat yang sakit Tuhan obat, kami minta oleh bilur Yesus mereka sembuh. Mereka yang dalam masalah ada kekuatan baru daripada Tuhan, memampukan mereka melewati semuanya itu. Bahkan Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, hari ini lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Tuhan menyatakan diri-Mu kepada mereka, dan sungguh mereka merasakan kehadiran Tuhan juga ada dalam hidup mereka, di rumah mereka masing-masing, di pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga tolong berikan hikmat dari Pak Presiden kami sampai yang paling bawah, sampai seluruh daerah. Hikmat Tuhan menyertai, beri mereka kesehatan, mereka yang menjadi garda depan dimanapun mereka berada, yang menyelesaikan segala sesuatunya. Kami minta berikan mereka kesehatan, mereka juga kekuatan. Bahkan Tuhan, kami berkata virus ini akan selesai Tuhan. Karena ini tidak akan kekal, ini hanya sementara. Sebab kerajaan Allah, Yesus Tuhan yang adalah kekal. Oleh karena itu kami tidak perlu takut terhadap virus. Kami percaya kami bisa sembuh karena darah Yesus yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Beri hikmat juga bagi setiap dokter yang menangani. Beri hikmat juga bagi setiap teman-teman di garda depan yang akan menyelesaikan segala tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati kota kami Balikpapan, memberkati kota ini dengan penuh kemuliaan-Mu. Balikpapan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia sejahtera, Indonesia jaya, Indonesia ada dalam hati Tuhan. Dan Indonesia mengalami terobosan yang luar biasa. Karena Tuhan nyata ada di negara ini, ada di kota ini, ada di keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan hati saudara, kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari katakan kepada Tuhan, kiranya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.